Kau ajaib, haleluya. Kau besar Bapa, Kau sungguh heran Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Kau ajaib Tuhan, Kau sungguh ajaib Bapa, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan. Kita patut bersyukur pagi hari ini. Kita bisa ada sampai di saat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan sungguh baik dan mulia. Kita diberi nafas yang baru. Kita bisa menguatkan hati kita. Kita diberi kekuatan. Kita diberi penghiburan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena Kau Allah yang patut kami tinggikan, yang patut kami sembah. Hanya kepada yang kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu.
kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu buat setiap kami. Kami bersyukur atas pagi yang indah pada saat ini Tuhan. Untuk kami bersama-sama, kami bersujud di hadapan-Mu Tuhan, di rumah-Mu, di tempat ini. Kami rindu Kau membuka hati kami semua Tuhan, untuk kami beribadah, kami melakukan suatu hal yang benar di hadapan-Mu. Karena kami yakin dan percaya Engkau Allah yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang bertahta dalam setiap hati kami ya Tuhan. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang hidup. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jam ibadah kami dari awal ke akhirnya dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati pelayan-pelayan altar-Mu Tuhan. Memberkati pemimpin pujian, memberkati kolektan Tuhan, memberkati pemain musik, memberkati yang memainkan komputer Tuhan, juga memberkati terutama hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang hadir di tempat ini, Engkau sendiri berbicara buat setiap kami Tuhan. Berikan kami hati yang syukur Tuhan. Biar setiap firman-Mu yang tertanam dalam hati kami bertumbuh dan meremah berarti kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan juga buat seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Kau memberkati juga yang ada di rumah, memberkati semua Tuhan. Biar kiranya ibadah ini semua Tuhan jadi dupa yang harum di hadapan Engkau, menyenangkan hati Engkau Tuhan. Juga memberkati buat setiap kami semua Tuhan. Ketika kami pulang kami bawa kelepasan, kami membawakan kesembuhan Tuhan. Kami membawakan pemulihan daripada Engkau. Jalan keluar yang daripada Engkau Tuhan telah Kau sediakan buat setiap kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati setiap pujian yang boleh kami nyanyikan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudara-saudara. Shalom. Kita bersyukur saudara-saudara Bapak dan pagi hari ini kita sudah diberi kesehatan, kekuatan yang kita bisa tiba di sini. Kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita pujikan bahwa kita masih percaya bahwa mujizat itu masih ada dalam Tuhan. Haleluya. Kita pujikan Hanya Kau
kelemahan tubuh, ada kesusahan, kami yakin dan percaya kita pulang pasti akan mendapat kelegaan. Kita akan mendapat kesenangan daripada Tuhan. Mari kita pujikan satu pujian ini satu kali lagi. Haleluya. Sebentar lagi kita tiba mengenal sabda Tuhan. Mari kita pujikan hati kita. Kita untuk menyenangkan hati kita. Biarlah kita buka hati untuk kami bisa menerima firman Tuhan. Dan biarlah firman menjadi rema dalam kehidupan kita, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan izinkan pada pagi hari ini kita mengalami satu penyakit, kami yakin dan percaya di balik semua itu Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Kita harus yakin dan kita harus percaya bahwa mukjizat itu masih ada sampai saat hari ini. Haleluya, haleluya.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari Tuhan Engkau urapi hamba-Mu. Berbicaralah kepada kami pagi hari ini. Kuatkan kami yang lemah, sembuhkan kami yang sakit. Ajar kami, didik kami menjadi seorang murid Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Beri kami hati dan telinga sebagai seorang murid untuk kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur kita masih dalam keadaan sehat, kuat, semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Kita akan lihat di situ saudara-saudara, di mana juga tentang bagaimana Yesus naik ke sorga dan ada beberapa hal yang dia beritakan kepada murid-muridnya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita masih dalam suasana bagaimana Yesus naik ke sorga. Saudara-saudara, di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20 kita sudah baca. Kita sudah perhatikan di situ. Di sini tentang detik-detik atau peristiwa ketika Yesus akan naik ke sorga. Di dalam Injil Matius tidak dicatat bagaimana ketika dia akan naik ke sorga, tetapi hanya pesan-pesan yang dia beritakan kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke sorga. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga di ayat yang ke-18 dikatakan begini, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, "Telah kuberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ternyata di ayat yang ke-17, di situ banyak orang yang menyembah dia. Tetapi di antara orang itu ada yang ragu-ragu. Ada yang ragu-ragu untuk menyembah Tuhan. Kemudian Yesus katakan, "Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi." Jadi Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, diberikan kuasa baik di sorga maupun ada di bumi. Amin. Sehingga Yesus katakan bahwa kuasa itu sudah ada di tangannya. Dia sudah mengalahkan maut, dia berkuasa di sorga dan di bumi. Nah, saudara-saudara, kuasa di sini adalah exousia. Otoritas memiliki makna bahwa dia yang memiliki hak untuk melakukan atau mengatur sesuatu. Jadi kuasa di sini, Yesus Tuhan kita punya hak untuk melakukan segala sesuatu di sorga maupun di bumi. Dia juga berkuasa melakukan segala sesuatu di dalam hidup saya dan saudara. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, peristiwa Yesus naik ke sorga
itu dia kembali ke sorga. Dia berasal dari sorga, dan dia kembali ke sorga. Ya, artinya saudara-saudara, dia itu mudik. Ya, dia sebenarnya dari sorga, dia datang ke dunia, menyelamatkan manusia, dia juga kembali ke sorga. Dan dia juga akan datang lagi. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kita akan perhatikan di sini pagi hari ini, saudara-saudara, tentang ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Saudara perhatikan di situ dikatakan begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita akan perhatikan pagi hari ini tentang bagaimana kita menjadi murid Tuhan. Kita jangan dulu berbicara soal baptis. Kita harus berbicara tentang murid. Nah, sebelum kita dibaptis sebenarnya harus ada pemuritan. Harus tahu tentang keselamatan, tahu tentang Tuhan Yesus, tahu tentang Alkitab, tahu tentang bagaimana Yesus itu sebenarnya sebelum dibaptis. Makanya saudara-saudara, ada tahap untuk kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kemudian dibaptis, dan percaya jadi murid Tuhan, dibaptis. Banyak kebalikan, dibaptis dulu baru murid Tuhan. Tetapi kalau kita mengacu kepada perintah Tuhan ini, dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku dulu. Jadi murid dulu, saudara-saudara. Kemudian baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum dibaptis kita harus menjadi murid. Mari kita perhatikan tentang kata murid di sini. Murid di sini, saudara-saudara, di dalam bahasa Yunani memakai kata matethio. Sulit sekali ya. Artinya menjadi murid, menjadikan orang lain murid. Ya, di jemaat sini banyak guru. Ya, banyak guru, tetapi kita perhatikan di sini, saudara-saudara, bagaimana kita menjadi murid Tuhan. Kita menjadi murid. Firman Tuhan katakan semua bangsa muridku. Kata murid di sini adalah menjadikan orang lain murid. Di dalam bahasa Inggris itu murid itu ada memakai kata student. Ya. Dan juga ada satu kata juga, disciples. Nah, ini bagaimana tentang kata-kata tentang murid? Di dalam Alkitab, saudara-saudara, kata murid ini adalah orang yang mengikuti gurunya kemanapun dia pergi. Orang yang tidak mempunyai jam belajar khusus kita menjadi murid Tuhan. Orang yang mempunyai satu guru. Kita, saudara-saudara, guru kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, berbeda saudara-saudara dengan murid yang ada di sekolah, ada jam belajarnya. Dan juga muridnya itu, gurunya itu banyak. Jadi mengikuti saudara-saudara, gurunya di sekolah saja, itu murid yang ada di sekolah. Tetapi murid yang Alkitab katakan bahwa murid di sini adalah mengikuti gurunya kemana saja dia pergi. Kemudian tidak mempunyai jam-jam khusus belajar. Jadi saudara-saudara, setiap waktu kita belajar. Makanya Tuhan mau supaya kita ini menjadi murid Tuhan. Menjadi murid Tuhan. Diajar, dididik oleh Tuhan. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita perhatikan dulu saudara-saudara tentang kata murid ini. Di dalam Matius pasal yang ke-10, Matius pasal yang ke-10 ayat yang pertama, Matius pasal 10 ayat yang pertama dikatakan begini, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kemudian Yesus di ayat yang kedua dicatatlah di situ tentang murid-murid 12 murid Yesus. Nah, kita perhatikan di sini saudara-saudara tentang kata murid. Yesus memanggil ke-12 muridnya, murid-murid Yesus
Ini memakai kata disiplis, artinya saudara-saudara dipanggil secara khusus untuk membantu Yesus. Yesus memiliki murid. Ketika Tuhan memanggil murid-muridnya, mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Nah, dikatakan Alkitab bahwa mereka tinggalkan keluarga, mereka tinggalkan pekerjaan, dan ikut Yesus sepenuhnya. Nah, ini murid saudara-saudara, murid Yesus. Mereka meninggalkan segala sesuatu, kemudian mengikut Yesus. Kemana Yesus pergi, ke-12 murid ini mengikuti. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mau supaya kita menjadi murid. Bukan berarti kita seperti 12 murid ini tinggalkan segala sesuatu, ikut Yesus. Tetapi ini panggilan khusus. Tetapi yang saya mau jelaskan pagi hari ini tentang bagaimana kita menjadi murid Tuhan. Kita semua dipanggil menjadi murid. Kita dipanggil Tuhan supaya kita dididik, diajar sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan perhatikan pagi hari ini tentang bagaimana syarat menjadi murid. Matius pasal 16. Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Matius 16 ayat yang ke-24, firman Allah katakan begini, Matius 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara-saudara, ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Lembaga Alkitab Indonesia mencatat di dalam Matius pasal yang ke-16 mulai ayat yang ke-21, di situ berbicara tentang pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Jadi Dia beritakan kepada murid-murid bagaimana mengikut Yesus. Yang pertama, saudara-saudara, syarat menyangkal diri. Makanya Yesus katakan di ayat yang ke-24, setiap orang yang mengikut aku, mau menjadi murid, ia harus menyangkal dirinya. Saudara-saudara, kita perhatikan dulu latar belakang ayat ini. Ketika pada waktu itu Yesus memberitakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus ke Yerusalem dan dia harus menderita. Kemudian Petrus katakan, Petrus tegur, Tuhan, tidak seperti itu. Tetapi apa yang Yesus katakan kepada Petrus, ayat yang ke-23, "Enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi saudara-saudara, Petrus mau supaya tidak ada penderitaan, supaya Yesus tidak menderita. Tetapi Yesus katakan, mengikut Yesus kita harus menyangkal diri. Artinya menyangkal diri di sini saudara-saudara apa? Tidak mengindahkan, tidak respon pada kesenangan diri sendiri, tidak respon kepada kesenangan dunia. Kita harus menyangkal diri mengikut Yesus. Saudara-saudara, syarat kita menjadi orang yang percaya, begitu mudah kita percaya kepada Yesus oleh kasih karunia. Tetapi dalam perjalanan kita menjadi anak Tuhan, menjadi murid Tuhan, kita harus menyangkal diri. Amin. Amin, saudara-saudara. Amin. Haleluya. Menyangkal diri, saudara-saudara, berarti di sini kita harus memikirkan tentang bagaimana kita harus mengikut Yesus. Tidak memikirkan hal-hal duniawi. Dan itu yang Tuhan mau. Siapapun, makanya saudara-saudara, di ayat yang ke-24, setiap orang, siapapun itu saudara-saudara, siapapun, setiap orang yang akan mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Tidak terkecuali saudara-saudara. Siapapun yang ikut Yesus. Oh, saya ini kan anak pendeta. Oh, tidak kecuali saudara. Saya ini orang hebat. Saya ini begini. Tidak saudara-saudara.
tidak terkecuali ketika kita ikut Yesus, kita harus menyangkal diri. Tidak ada pengecualian, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menyangkal diri tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Harus memancarkan sikap Kristus terpancar, mematikan keegoan kita, saudara. Menyangkal diri artinya menguasai diri. Saudara-saudara, ikut Tuhan kita harus menyangkal diri. Makanya firman Tuhan katakan setiap orang harus menyangkal dirinya. Nanti kita akan lihat tentang memikul salib itu seperti apa. Jadi Tuhan katakan sebelum dia naik ke sorga, dia katakan jadikanlah bangsa muridku. Kita harus menyangkal diri, berarti kita harus benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bukan berarti kita menyangkal identitas kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi terang. Tetapi saudara-saudara, menyangkal diri adalah belajar mengatakan tidak pada keinginan diri kita sendiri, tetapi mengatakan ya pada kehendak Bapa. Amin, saudara-saudara. Makanya saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, murid-murid itu di sekolah itu kerjanya itu belajar. Murid-murid itu hanya mendengar, dia duduk mendengar. Murid itu selalu diajar dan terus diajar. Nah, saudara-saudara, kita pun sebagai murid Tuhan terus diajar oleh Tuhan. Terus supaya kita belajar menjadi seperti Kristus. Tidak mudah, saudara-saudara. Tidak mudah kita menyangkal diri. Dan kedua, saudara-saudara, yaitu memikul salib. Makanya dikatakan tadi, ia harus menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Matius pasal 10 ayat yang ke-38. Matius pasal 10 ayat yang ke-38. Matius pasal 10 ini, saudara-saudara, kita perhatikan. Matius 10 ayat 30. Barang siapa tidak memikul salibnya, aduh, saudara-saudara, dan mengikut aku, firman Tuhan katakan, ia tidak layak bagiku. Saudara-saudara, ini berbicara tentang apa? Tentang tanggung jawab kita ikut Tuhan. Amin. Tuhan katakan kalau kita tidak memikul salib, kita tidak layak bagi Tuhan. Saudara-saudara, kita perhatikan dulu di sini tentang latar belakang ini. Tentang bagaimana mengikut Yesus. Ayat yang ke-34. Ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kita lihat konteks di sini dulu, saudara-saudara, tentang mengikut Yesus. Di akhir zaman, saudara, Tuhan akan adakan pemisahan. Makanya barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara, begitu keras Tuhan menegur. Tuhan memperingatkan kepada murid-murid Tuhan. Bagaimana mengikut Yesus ada pemisahan. Ini konteks mengikut Yesus, saudara. Dan dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, memikul salib di sini, saudara-saudara, diterjemahkan membawa atau mengangkat. Pikul salib. Kita berarti di sini kita mati terhadap diri kita sendiri, terhadap kehendak diri kita sendiri. Dan apa? Kita siap untuk melakukan firman Tuhan. Lebih tepat lagi, kita siap mati. Nah, itu.
kita buang segala kesenangan, segala yang ada di dalam dunia ini, untuk kita datang kepada Tuhan, memberikan hidup kepada Tuhan, memikul salib. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang siap berkorban untuk mengikuti Yesus. Jadi saudara-saudara, dalam mengikut Tuhan, kadang-kadang memang ada berkat-berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Tetapi ada juga salib yang harus kita pikul. Ada sesuatu yang harus kita pikul. Dikatakan salib itu apa? Bicara tentang korban Yesus. Masing-masing kita punya salib yang berbeda-beda. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan katakan, ketika kita datang kepada Tuhan, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku. Pikul kuk itu akan menjadi ringan kalau berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang kadang-kala kita, wah ikut Tuhan begitu enak. Tetapi kita perhatikan bagaimana kita menjadi murid Tuhan. Ada korban di situ, saudara-saudara. Ada penyangkalan diri. Bagaimana supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita memikul salib. Bahkan firman Allah katakan kalau kita tidak memikul salib, kita tidak layak. Nah saudara perhatikan selanjutnya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Nah, saudara perhatikan di sini. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Haleluya. Makanya saudara-saudara, kalau ada tamu kasih secangkir air gelas, apalagi murid Tuhan. Firman Allah katakan dia akan menerima upah. Amin, saudara-saudara. Kasih memberi air sejuk secangkir saja ada upah. Apalagi kalau berwarna ya. Warna merah, warna orange. Tapi ini tidak dicatat. Hanya air sejuk secangkir. Dikatakan, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripada. Amin. Amin, saudara-saudara. Saudara memberi untuk Tuhan, memberi untuk hamba Tuhan, ada upah yang saudara dapatkan dari Tuhan. Saudara jangan memandang kepada manusia, nanti kalau saya beri dia akan semakin kaya atau semakin enggak, saudara. Kalau itu pandangan yang keliru. Tapi ketika saudara memberi untuk Tuhan, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Beri saja untuk Tuhan. Jangan tahan-tahan. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua ini, pikul salib. Ada tanggung jawab kita ikut Tuhan. Bukan asal-asal, saudara. Ada tanggung jawab. Bagaimana kita mau menjadi murid Tuhan, ada tanggung jawab. Di sekolah juga itu ada aturan-aturan kan. Di sekolah SD, SMP itu ada aturan. Ada namanya tata tertib murid. Sekolah aja punya aturan, apalagi kita ikut Tuhan, ada aturan. Amin. Bagaimana kita harus hidup. Dan murid itu dia selalu belajar, belajar dan belajar. Sama seperti kita saudara-saudara, kita masih tetap belajar untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Kita belajar firman Tuhan untuk kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dan yang berikut saudara-saudara, bagaimana kita syarat menjadi murid. Masih di Mazmur 10 ayat 38. Dikatakan, barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku.
Saudara, yang pertama pikul salib, menyangkal diri. Yang kedua pikul salib. Yang ketiga ikut Yesus. Ini berbicara tentang komitmen. Murid itu ada komitmen, ya kan? Ketika kita masuk di satu sekolah, anak-anak, di situ ada syarat dan ketentuan. Menjadi murid ini harus datang jam segini, pulangnya jam segini, tidak boleh bolos, belajarnya harus begini, harus berpakaian seperti ini. Di kantor juga pun kita punya SOP, standar operasional. Jadi kita datang jam segini, pekerjaannya kita sebegini, targetnya seperti ini. Nah, kita murid Tuhan, kita punya komitmen juga dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kata Yunani di dalam mengikut Yesus ini adalah ikut dari belakang. Jadi ketika kita mengikut Yesus, apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus perbuat, kita harus ikuti. Ya kan? Kalau guru di dalam bahasa Jawa, di guru itu di sekolah pendidikan ada yang namanya tutpuri handayani. Itu artinya apa? Bu Rina, mengikuti dari belakang. Tutpuri handayani. Nah, saudara-saudara, mengikut Yesus juga itu, kita ikut Yesus. Apa yang Yesus lakukan, kita lakukan. Pak Gideon? Mendorong ya, itu mendorong. Ada istilah-istilahnya. Nah, jadi saudara-saudara, ikut Yesus. Apa yang Yesus lakukan, kita lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Perbuatannya, kasihnya. Jadi saudara, murid Yesus itu tidak mudah. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ikut Tuhan ternyata tidak mudah. Kita harus mengikuti jejaknya Yesus. Berani mengambil konsekuensi, meninggalkan apa yang kita suka dan senangi. Itu saudara-saudara. Ketika kita ikut Yesus, kita punya komitmen. Nah, saudara-saudara, komitmen ikut Yesus itu membutuhkan satu responnya. Ikut Yesus itu bukan ikut-ikutan. Ya, bukan ikut-ikutan, tetapi ada kesiapan. Oh, ini saya mau siap ikut Yesus. Ikut Yesus harus siap. Bukan ikut-ikutan. Wah, kalau ikut-ikutan belum berarti itu dia menjadi anggota. Ya kan? Wah, kalau sampai karena rame saya ikut. Tetapi tidak masuk dalam member. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengikut Yesus butuh komitmen di dalam hidup kita. Ada komitmen, saudara-saudara. Kita lihat, saudara-saudara, di dalam Lukas. Coba kita lihat tentang bagaimana ikut Yesus. Ada 3 jenis ketika orang ikut Yesus. Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat yang ke-57. Lukas 9 ayat 57. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Firman Allah, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul situ, Hal Mengikuti Yesus. Saudara perhatikan di sini. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ini dia sudah punya komitmen. Apa yang Yesus katakan? Ayat 58. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." 59. Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Ini alasan-alasan orang. Orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Ayat 61. Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Saudara, Tuhan jelaskan tentang di sini bagaimana mengikut Yesus.
Di ayat yang ke-57, 58, ada orang yang begitu antusias untuk mengikuti Yesus. Saudara perhatikan, dia katakan, ketika di tengah jalan dia tanya, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Waduh, luar biasa ini. Begitu antusias. Tetapi tanpa persiapan, tanpa perhitungan. Yesus katakan, kalau engkau mau ikut aku, dia katakan, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara-saudara, ada kita kadang antusias, tetapi ketika terjadi satu masalah, wah kok begini Tuhan? Kok begini ikut Yesus? Kok ada penderitaan? Yesus katakan, serigala punya liang, burung punya sangkar, punya rumahnya, punya sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus memberikan pengertian bahwa ikut Yesus itu ada penderitaan. Kemudian ayat yang ke-59, 60 menangkap mereka mengikut Yesus, tetapi saudara-saudara, dia minta syarat. Coba ayat 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Dia punya syarat. Oh, bapakku nanti dia berarti kalau ini tidak dicatat tentang apa bapaknya sudah meninggal atau belum. Jadi saudara-saudara, dia punya syarat. Tunggu, saya dulu mau pergi dulu ke rumah. Ada syarat dan ketentuan dia ikut Yesus. Dan apa Yesus katakan? Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan di sini tentang orang yang terperangkap dengan syarat-syarat untuk ikut Yesus. Tuhan, kalau saya terima ini, saya akan sungguh-sungguh di dalam Engkau. Saudara-saudara, ikut Yesus itu ada banyak hal yang kita alami. Tetapi saudara perhatikan berikut lagi tentang perhitungan orang yang setengah hati ikut Yesus. Coba lihat ayat 61. Dan seorang lain berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Dia masih setengah-setengah ikut Tuhan. Tuhan, bagaimana? Saya dulu mau pergi ke keluargaku dulu. Saudara, makanya Yesus katakan, kalau kita sudah ikut Tuhan, ketika kita menoleh ke belakang, hanya menoleh ke belakang, kita tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, mari kita ikut Tuhan sungguh-sungguh. Bukan berarti memang kita akan diberkati Tuhan, tetapi di balik berkat itu ada pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Sebagai murid Tuhan, Yesuslah sebagai mentor kita, sebagai guru agung kita. Dia akan menolong kita. Makanya saudara-saudara, kalau guru di sekolah, kalau kita tidak bisa, guru itu akan datang bantu. Kenapa? Kamu salah, kamu tidak bisanya di mana? Itu guru yang baik. Guru itu akan mengarahkan. Pak Guru, Bu Guru, saya tidak bisa di sini. Dia akan jelaskan. Saudara, kita sebagai murid Tuhan, kadang-kala kita diperhadapkan dengan persoalan tantangan, dipersoalkan dengan macam hal, saudara. Sehingga seperti murid tadi, Tuhan kepada gurunya, saya sudah tidak bisa. Guru itu datang, begini loh, begini loh. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan mengarahkan kita, Tuhan akan mengajar kita, Tuhan akan mendidik kita. Makanya saudara-saudara, bertanyalah kepada guru. Ya, anak-anak diajarkan untuk bertanya. Kalau tidak tahu, bertanya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita bertanya, kadang-kala kita murid Tuhan diperhadapkan dengan tantangan. Bertanya lewat doa, kita berdoa.
kita menyembah Tuhan, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita berdoa. Apa maksud Tuhan dalam persoalan tantangan? Tuhan akan memberikan jawaban. Amin. Nah, saudara-saudara, Tuhan menuntut kita komitmen tanpa syarat untuk ikut Tuhan. Murid Tuhan, saudara-saudara, ketika ikut Tuhan, mereka tidak boleh nego. Tuhan, kalau bisa, kalau ini boleh tidak saya lakukan ini? Tidak, saudara. Firman Tuhan kita harus lakukan. Murid-murid di sekolah tidak bisa tawar kepada guru. Guru, saya tidak mau ikuti bab ini, pelajaran ini. Guru bilang, kalau kamu tidak ikuti, tidak lulus dengan dapat nilai bagus. Tidak ada nego, saudara. Murid itu hidup dalam ketaatan. Murid itu adalah dengar-dengaran. Sebagai kesimpulan, saudara-saudara, Yesus ketika dia naik ke sorga, dia katakan kepada murid-muridnya pada waktu, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi murid dulu. Kita tahu dulu tentang firman. Kemudian dibaptis. Makanya anak-anak kita yang menuju kepada baptisan itu harus diajar dulu. Harus mengetahui dulu tentang firman Tuhan. Baru baptis. Dan itu tahapan, saudara-saudara. Makanya ada pemuritan. Kesimpulan, saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita menjadi muridnya. Amin. Jadi murid menyangkal diri, pikul salib, ikut Yesus, ikut guru kita yang agung. Murid itu dia taat. Murid itu dengar-dengaran. Murid itu mau diajar dan mau belajar. Murid itu, saudara-saudara, dalam bahasa asli katakan dia duduk saja dengar. Dia duduk dengar dan dia diam. Diajar. Mungkin ada berkata, ini tidak sesuai. Tetapi kalau saudara menjadi murid, saudara diajar kepada kebenaran. Tidak mungkin seorang guru ajar yang jelek. Tidak mungkin seorang guru itu mengajar yang tidak baik. Guru itu mengajar kepada hal-hal yang baik. Nah, saudara-saudara, guru kita adalah Yesus, guru agung kita. Dia mau supaya kita hidup dalam ketaatan. Dengar-dengaran saja susah. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Apa yang firman Tuhan katakan kita lakukan. Dan yang kedua, saudara-saudara, mari kita mempunyai lidah sebagai murid dan telinga sebagai murid. Ayat terakhir, saudara-saudara. Yesaya 50 ayat yang keempat. Yesaya 50 ayat yang keempat. Yesaya 50 ayat yang keempat. Kemudian kita akan masuk di dalam doa. Pak Moses, kita nyanyi lagu itu, peganglah tanganku Roh Kudus ya, supaya kita nyanyi pujian itu. Yesaya 50 ayat yang keempat dikatakan begini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku apa, saudara-saudara? Lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah, ayat 5, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita punya lidah seorang murid. Seorang murid lidahnya dikatakan memperkatakan perkataan yang baik, memberi semangat yang baru. Di ayat yang keempat, Yesaya pasal yang ke-50. Lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru. Murid Tuhan harus mempunyai lidah perkataan yang memberi semangat. Bukan menjatuhkan, bukan melemahkan, tetapi memberi semangat. Kepada siapa? Orang yang letih lesu. Orang letih lesu sudah putus asa. Kita harus berikan perkataan semangat. Semangat yang baru. Dan dikatakan setiap pagi. Ini murid, saudara-saudara.
masih di ayat yang keempat. Setiap pagi mempertajam pendengaran untuk mendengar seperti seorang murid. Makanya saya katakan tadi, murid itu hanya mendengar. Mendengar, dia mencatat, menulis. Mendengar, mencatat. Itu murid, saudara. Dikatakan pagi hari. Ini berbicara tentang doa. Makanya setiap pagi kita ada doa dan kita baca firman, ada renungan firman, kita berdoa supaya mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saudara, menjadi murid Tuhan itu tidak gampang, tetapi upah dari mengikut Tuhan itu luar biasa. Amin. Ada berkat Tuhan bagi kita seorang murid yang Tuhan akan berikan kepada kita. Mengikut Tuhan itu tidak mudah, tetapi ketika kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada berkat pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Mari, jadilah murid-murid Tuhan. Jadilah kita taat. Apa kata Tuhan? Kita taat. Saudara-saudara, Tuhan mau supaya hari-hari ini kita dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan. Suami taat kepada istri. Istri dengar-dengaran kepada suami. Anak-anak dengar-dengaran kepada orang tua. Kalau kita dengar-dengaran kepada Tuhan, Tuhan akan menolong, memberkati kita. Ada tantangan, ada persoalan, ada masalah. Tanya kepada guru kita yang agung, yaitu Yesus. Tanya kepada dia, bagaimana persoalan ini, bagaimana jawabannya. Yesus adalah jawaban di dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Peganglah tanganku Roh Kudus, dengan nada penyembahan kita kepada Tuhan. Kita minta supaya Roh Kudus memegang tangan kita. Yesus juga itu adalah sebagai guru yang agung. Roh Kudus juga itu sebagai guru kita yang mengajar, mendidik kita untuk membawa kita kepada kebenaran dan kepada kebenaran. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri.
Tuhan mau supaya kita menjadi murid-murid Tuhan. Sikap seorang murid adalah mempunyai sikap ketaatan, dengar-dengaran, taat saja kepada Tuhan. Syarat mengikuti Yesus, kita menyangkal diri, pikul salib, dan ikuti Yesus. Ikuti jejak-jejak Yesus. Ikuti apa yang Yesus lakukan. Haleluya. Saudara, terkadang kita tidak lepas dari persoalan, tantangan. Kita tanya kepada Guru yang agung jawaban dari setiap persoalan kita. Pagi hari ini mungkin saudara ada persoalan dalam rumah tangga, ada persoalan dalam pekerjaan, ada persoalan saudara pribadi. Datang kepada Yesus, bertanya kepada Yesus. Mari kita mau menjadi murid Tuhan, murid yang dengar-dengaran kepada Tuhan, murid-murid yang perkataannya memberi semangat, murid yang punya telinga yang mendengar, murid yang sungguh-sungguh mengikut Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tidak mudah kita menjadi seorang murid, tetapi mintalah Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus memimpin kita, memampukan kita untuk kita melakukan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini satu kali lagi. Peganglah tanganku Roh Kudus. Minta supaya Tuhan memegang tangan kita. Haleluya, haleluya. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri.
Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan supaya banyak jiwa boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, suci kuduskan tangan kami Tuhan, supaya setiap persembahan yang akan kami berikan Tuhan boleh memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih atas firman-Nya. Biar jadi rema dalam kehidupan kita, dan kita lebih lagi untuk taat, untuk benar-benar mengasihi Tuhan. Mari kita pujikan, kita memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Atas nama Gembala, keluarga, dan jemaat GPDI Betania mengucapkan selamat ulang tahun buat saudara Abraham yang berulang tahun pada tanggal 16 Mei. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita berdoa juga beberapa waktu yang lalu Abraham sempat jatuh, pulang kerja dia jatuh, supaya Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Kami juga ucapkan selamat ulang tahun buat Pak Butar-Butar, ya Bu. Puji Tuhan, kita akan berdoa sebentar biar yang berulang tahun diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang oleh Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua sudah diberkati Tuhan pagi hari ini. Sebagai pengumuman, hari Senin sampai hari Sabtu kita ada doa pagi jam 4.30. Kemudian hari Selasa ada doa malam jam 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian doa puasa, doa tutup puasa pukul 15.30. Dan hari Sabtu ibadah Sabtu ceria online
pada pukul 4 sore, dan ibadah remaja on-site beribadah di tempat ini pukul 6 ya. Jadi anak-anak Satu Ciri online dan ibadah remaja on-site di tempat ibadah di tempat ini jam 6 sore. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ibadah raya kita ibadah pagi jam 8 pagi di tempat ini pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Kami berdoa untuk Abram yang berulang tahun. Tuhan memberkati Abram dalam masa mudanya, diberikan dia kesehatan, kekuatan. Tuhan tolong juga pada waktu yang lalu yang mengalami kecelakaan. Kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus, Abram dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan.
Berkati Abraham Tuhan, tolong menjadi anak muda yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Tuhan tolong masa depannya ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sertai dia. Tuhan tolong dia, apapun yang dia kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Berkati keluarga Bapak Ibu Moses dalam mendidik, mengajar anak Abraham. Ini doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa itu untuk Pak Pak Butar-Butar. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, biarlah kesehatan, kekuatan, umur panjang, berkat-berkat Allah turun bagi keluarga, khususnya Pak Butar-Butar. Berkati dia dalam pekerjaan usaha, apapun yang dia kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Suami, istri, anak mereka, Tuhan memberkati. Kami percaya berkat Allah turun bagi Pak Butar-Butar. Dia semakin hari semakin sehat, semakin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Umur panjang ada di tangan kanannya, kekayaan kehormatan ada di tangan kirinya. Berkat Allah turun kepada Pak Butar-Butar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami yang beribadah pagi hari ini, semua kami diberkati oleh Tuhan. Setiap pelayanan kami, setiap ibadah kami biarlah menjadi bau yang harum di hadirat-Mu Tuhan, yang berkenan di hati-Mu. Sepanjang hidup kami, sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Berkat Allah kiranya turun bagi kami, jemaat-jemaat Tuhan yang sudah berkorban. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami, kota kami ke dalam tangan Tuhan. Bangsa Indonesia Tuhan berkati. Jawa Timur, kota Surabaya, Sidoarjo, lingkungan di mana kami tinggal. Tuhan senantiasa memberkati ya Tuhan. Berkati terus pekerjaan Tuhan di tempat ini. Program-program pelayanan Tuhan memberkati. Anak-anak Tuhan, tetapkan kesetiaan mereka kepadamu. Jadikan mereka murid Tuhan yang dengar-dengaran, yang setia, yang tunduk hormat kepada Tuhan. Tuhan tolong juga anak-anak kami di rumah. Tuhan berikan mereka kesehatan, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Segala aktivitas kami sepanjang minggu ini kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami yang mengalami persoalan, tantangan, Tuhan buka jalan. Yang kekurangan, Tuhan berikan kelimpahan. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan, penghiburan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima berkat, terima mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.